Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. eh Terutama untuk dosen pengampu kami, Pak Tatang. Kami dari kelompok 14 dari kelas MTIB yang terdiri dari saya sendiri, Hartparasan Peres Zuriel, dan rekan Hendik Waluyo. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil review paper yang berjudul An Analysis on BCG Growth Sharing Matrix yang ditulis oleh Dr. Haradan Mohajan. Adapun outline yang akan kami presentasikan sebagai berikut. Artikel ini berjudul An Analysis on BCG Growth Sharing Matrix, dimuat di dalam jurnal Nobel International Journal of Business and Management Research yang disusun oleh Dr. Haradan Mohajan pada tahun 2018 ya, yang bertempat di Department of Mathematics Premier University di Bangladesh. Adapun ringkasannya bahwa paper ini memberikan analisis mendalam tentang matriks pertumbuhan saham BCG atau panjangannya Boston Consulting Group, di mana sebuah alat strategis yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Matriks BCG mengkategorikan unit bisnis menjadi empat kategori, itu ada stars, cash cow, question marks, dan dogs, berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhannya. Klasifikasi ini dapat membantu organisasi menentukan unit atau produk mana yang harus diinvestasi, dikembangkan, atau dilepaskan. Sebelum pendahuluannya, BCG adalah consulting group terkemuka. BCG Matrix itu dibuat oleh Bruce Dulin Henderson sebagai CEO pada tahun 1970. Eh, BCG Matrix itu merupakan BCG yang matrix yang berdimensi 2x2 yang membagi produk bisnis ke dalam empat kategori: stars, cash cows, question mark, dan dogs. Dan BCG Matrix ini diharapkan dapat membantu perusahaan menyeimbangkan portofolio produk bisnis mereka. Perkembangan BCG Matrix pada tahun 1980, BCG Matrix mulai populer di kalangan expert. Hingga BCG Matrix menjadi alat perencanaan portofolio perusahaan yang paling populer dan mudah dipahami menurut Lu dan Chow pada tahun 2006. Dan BCG Matrix ini menjadi bantuan yang efektif bagi perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik. BCG Matrix ini juga dinilai akurat ketika perhitungan dan perbandingan entitasnya dilakukan berdasarkan growth rate dibandingkan dengan hanya angka saja, itu menurut Dr. Hajar. Untuk mengukur growth rate sendiri, pada paper ini Dr. Muhajan mengambil dari pendapat Brigham dan Earhart tahun 2005, di mana P1 itu adalah penjualan industri pada tahun ini, dan P0 adalah penjualan industri pada tahun sebelumnya. Di mana formula ini membantu menentukan persentase peningkatan penjualan yang akan menunjukkan pertumbuhan pasar. Dan dari paper ini juga, untuk menentukan rata-rata tingkat pertumbuhan selama periode tertentu, seperti contoh, misalnya 14 tahun, bisa menggunakan formula yang di samping, di mana N adalah jumlah tahun yang dipertimbangkan. Kasusnya pada kasus ini itu 14 tahun. Dan P2000 adalah nilai subsektor yang deflated pada tahun 2000, dan seterusnya. Dia akan dimasukkan ke nilai-nilainya ke dalam variabel eh, P dan tahunnya. Untuk market share, perbandingan market share untuk unit bisnis strategis atau SBU dapat dihitung sebagai berikut, di mana related market share adalah eh, penjualan pada tahun itu dibagi dengan penjualan rivalnya pada tahun yang sama. Dalam menggunakan BCG Matrix, ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan, di mana pertama, pangsa pasar dapat dicapai melalui investasi di sektor pemasaran.
Kemudian kedua, asumsi kedua, perolehan pangsa pasar akan selalu menciptakan surplus kas. Yang ketiga, asumsinya surplus kas dihasilkan ketika produk berada dalam tahap kematangan siklus hidup atau dewasa. Dan peluang terbaik untuk membangun posisi pasar yang dominan adalah selama fase pertumbuhan. Itu asumsi ketika ingin menggunakan BCG Matrix. Portofolio yang dijalankan oleh perusahaan itu terdiri dari stars, cash cows, question marks, dan dogs yang didefinisikan di BCG Matrix. Apa itu stars? Stars itu mewakili produk dengan pangsa pasar yang tinggi di pasar yang tumbuhnya cepat. Itu bisa dilihat pada kuadran di sini. Dia memiliki pangsa pasarnya tinggi dan growth rate-nya tinggi juga, di mana dianggap sebagai peluang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas, tetapi memerlukan investasi signifikan untuk mempertahankan posisinya. Kami mencari contoh itu seperti iPhone dari Apple yang menghasilkan aliran kas substansial sambil membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk promosi dan penempatan. Nah, untuk cash cow sendiri itu dikenal dengan pangsa pasarnya tinggi di industri yang matang, tapi pertumbuhannya lambat, tidak kebalikannya dari stars gitu. Ini cash cow, di mana cash cow itu produk yang dikategorikan cash cow itu biasanya yang menghasilkan lebih banyak kas daripada yang mereka konsumsi, memungkinkan perusahaan untuk memerah produk ini untuk mendanai unit bisnis lainnya. Jadi memang biasanya produk-produk yang eh, cost-nya sudah rendah, tapi dia bisa menghasilkan generate surplus kas tinggi. Biasanya sudah masuki siklus bisnis di yang dewasa. Contohnya Coca-Cola yang klasik, di mana memiliki kehadiran pasar yang kuat dengan kebutuhan investasi yang minimal. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Hendik. Si Pak Yan. Berikutnya eh, yaitu adalah question marks. Question mark sendiri itu dikenal sebagai istilah anak bermasalah atau kucing liar. Dalam artian kucing liar atau bermasalah karena pangsa pasarnya kecil, tapi pertumbuhannya tinggi. Artinya kebutuhannya tinggi, tapi kebutuhannya kecil, tapi produknya tinggi. Berikutnya, organisasi harus memutuskan apakah akan membangun eh, dengan mempraktekkan strategi ini dengan ketat. Selanjutnya memiliki permintaan tinggi dengan laba rendah karena pangsa pasar rendah yang poin A tadi. Berikutnya poin D, mereka berpotensi menjadi bintang atau poin yang paling tinggi dari diagram di samping dan akhirnya akan menjadi sapi perah ketika pertumbuhan pasarnya melambat. Contohnya adalah produk MacBook Air, Apple, Fuse, eh, Health Infusion dari Coca-Cola. Next, Pak Yan. Yang berikutnya adalah DOPS. Mereka mewakili produk bisnis yang memiliki pangsa pasar lemah dalam pertumbuhan yang rendah. Posisi internal dan eksternal mereka sangat lemah. Anjing atau DAX ini harus mendistribusikan uang tunai untuk menghindari likuiditas, serta mempunyai kecenderungan untuk mencapai intensitas modal sedang, seperti eh, produk card yang baru di Coca-Cola, yang artinya bersaing dengan produk yang lama. Next. Penggunaan BCG Matrix digunakan untuk mengevaluasi portofolio produk perusahaan yang kompetitif. Pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan sangat penting untuk mengestimasi nilai suatu produk. Karena teknik analisisnya yang praktis atau sederhana dan paling mudah untuk dipahami. Penggunaannya sangat rendah bagi perusahaan. Berikut adalah keuntungan dari BCG Matrix. Yang pertama ini eh, sangat sederhana, mudah dipahami.
Perusahaan besar dapat menggunakannya untuk mencari kuantiti atau volume dan efek pengalaman, serta memprediksi tindakan perusahaan di masa mendatang eh, dengan demikian perusahaan dapat memutuskan strategi manajemen yang tepat. Dan metrik ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis keputusan portofolio produk perusahaan, menekankan pada arus kas, menarik perhatian pada karakteristik investasi, serta membantu para manajemen atau manajer untuk mengevaluasi keseimbangan dalam portofolio perusahaan saat ini, dan menunjukkan bahwa laba perusahaan berhubungan langsung dengan pangsa pasarnya. Batasan dari BCK Matrix ini sendiri adalah mengklasifikasikan bisnis dalam segi rendah dan tinggi, tetapi secara umum bisnis ini juga bisa menjadi kategori sedang. Dengan demikian, sifat bisnis yang sebenarnya mungkin tidak tercermin, serta perbedaan antara tinggi dan rendahnya sangat subjektif. Terkadang bisnis dengan paksa pasar rendah dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan, ataupun sebaliknya. Penggunaan analisis PJK ini tidak dapat membantu manajer atau manajemen memperhitungkan sinergi yang mungkin terjadi di antara berbagai portofolio produk. Pasar tidak didefinisikan dengan jelas dalam model ini. Data tentang pasar-pasar dan pertumbuhan pasar juga terkadang bermasalah. Hubungan kausalitas yang diasumsikan antara pangsa pasar dan probabilitas mungkin tidak benar-benar ada, serta modal ini dapat mengabaikan pesaing kecil yang memiliki pangsa pasar yang pertumbuhannya cepat. Nah, berikutnya, untuk kelemahan BCG, tidak hanya pangsa pasar yang tinggi menghasilkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga biaya yang tinggi pula dengan pasar-pasar yang tinggi. Kerangka kerja ini mengasumsikan bahwa setiap unit bisnis bersifat independen ataupun satu sama lain. Kadang DAX ini eh, dapat membantu bisnis lain dalam mendapatkan keunggulan yang kompetitif, tapi juga terkadang memberikan mereka lebih banyak keuntungan. Selanjutnya, pendekatan empat kategori tadi dianggap terlalu sederhana dan memiliki dua dimensi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan saja, serta nilai prediktifnya kecil atau tidak ada sama sekali, dan tidak memperhitungkan faktor lingkungan, serta kelemahan yang ditimbulkan dari asumsi empat kategori tadi yang mendasari market tersebut mengabaikan saling ketergantungan dan sinergi. Untuk rekomendasi, metrik ini memerlukan aturan klasifikasi yang sistematis, alat analisis eksploratif berbasis interaksi untuk mencapai konsensus di antara berbagai manajer atau manajemen, dan analisis skenario klasifikasi yang disesuaikan untuk pencarian klasifikasi yang logis. Dalam matrik ini, dana perlu dihasilkan untuk sapi perah yang digunakan untuk mengubah tanda tanya atau question mark menjadi bintang. Cash flow sendiri harus dikelola untuk menghasilkan uang tunai secara maksimal dan uang tunai tersebut harus diarahkan ke bisnis yang lebih baru supaya bertumbuh lebih tinggi. Kesimpulannya, di dalam artikel ini, beberapa aspek ada empat kategori, yaitu STAR, cash flow, question mark, standard, serta metrik ini dikembangkan di tahun 1970 oleh Henderson untuk Boston Consulting Group dengan perencanaan yang sederhana. Di dalam metrik ini, eh, yang disebutkan tadi ada empat kategori. Organisasi bisnis dapat menggunakannya untuk pengembangan bisnis mereka di saat ini ataupun mendatang dengan cara yang sederhana. Next. Demikian paparan dari paper review singkat dari kelompok 14. Terima kasih. Selamat malam, ataupun selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.